Pak, itu apa Pak? Itu apa Pak? Akhirnya kaget lah si Rohman itu, dan ibunya juga kaget dan takut lah. Pak, itu apa Pak? Udah kalian tenang, udah kalian tenang, nggak usah panik, masih ada Bapak di sini, ada Bapak. Ya udah, kamu masuk kamar, masuk ke kamar Bapak, tidur semua bareng. Akhirnya semua pada tidur satu ruangan lah, satu kamar sama bapaknya. Ibunya juga kayak ketakutan gitu loh, takut adiknya bangun dan sambil nangis teriak-teriak. Adiknya si Roman itu ditutup lah kupingnya adiknya biar nggak kedengeran lah. Lalu tetap itu pintu rumah kayak gedor kayak dia apalah kayak gitu. Pas udah itu si Pak Mustafa ini bersila lagi dan tangan kirinya mengangkat ke atas, tangan kanannya memegang bumi sambil seperti biasa ritual mengusir kayak gitu loh. Akhirnya berhenti gedoran pintunya itu di depan rumah. Pak Mustafa diam dan ibunya sama si Rohman itu akhirnya rada-reda lah. Alhamdulillah udah berhenti gedorannya Pak, alhamdulillah udah, kamu tidur tenang aja, tenang, nggak apa-apa, ada Bapak. Akhirnya mau tidur lagi tuh si ibunya si Rohman sama si Rohman balik lagi gedoran pintu itu, tapi dia ada di belakang. Gedoran pintu ada di belakang. Pas gedoran pintu itu ada di belakang, bangun lagi lah ibunya sama si Rohman itu, ketakutan lah, kayak ketakutan. Maklum lah si Rohman itu masih kecil ya, masih kelas 6 apa kelas 5 SD, belum tahu apa-apa, jadi belum bisa menjaga ibunya adiknya itu. Sama-sama ketakutan ibu sama si Rohman. Dan bapaknya bilang, udah kamu tenang, kalian tenang, kamu di sini aman, ada Bapak. Dan bapaknya bersila lagi dan biasalah tangan kirinya ke atas, tangan kanannya megang bumi. Wah, bergetar. Suara itu tetap masih bersuara, masih suara gedoran pintu itu. Akhirnya pas bapaknya menggebrak yang tangan kanannya menggebrak bumi, ada getaran yang sangat lumayan terasa lah sama si Rohman sama ibunya. Kayak gitu. Langsung berhenti suara gedoran pintunya itu. Akhirnya alhamdulillah, kata bapaknya, alhamdulillah udah tenang, udah nggak ada apa-apa, tenang. Akhirnya ibunya bilang sama Pak, ini ada apa loh Pak, ada apa Pak, ini ada apa? Pak Mustafa langsung menimpali lah, udah bu, istirahat dulu, nanti besok Bapak jelasin. Udah istirahat ya, udah nggak ada apa-apa, tenang, Bapak ada di sini. Akhirnya ibunya berusaha lah untuk tidur, akhirnya bisa tidur lah. Itu kira-kira jam 12:30 lah. Sama si Rohman juga udah tidur. Dan alhamdulillah di malam itu udah nggak ada kejadian lagi. Dan besoknya pas menjelang Isya
ada lagi kejadian kayak seperti kucing menggaruk-garuk atap rumah. Kayak gimana sih kucing, tapi itu bukan kucing menggaruk atap rumah, krok kayak seperti apa, tapi berisik banget itu, kayak kucingnya banyak sekali, sepertinya suaranya seperti itu. Wah, ibunya juga ketakutan lagi, dan Rohman juga ketakutan. Pak, ini apa lagi pak, udah kamu tenang, nggak apa-apa, ada bapak di sini. Akhirnya bapaknya ritual lagi, memegang bersila di depan kamar dan memejamkan mata. Tapi sekarang beda lagi, tangan kanannya tetap menyilahkan bersedekap, komat kamit, dan tangan kanannya langsung menggebrak bumi. Bunyi lagi lah, itulah dentuman suara getaran, dam, seperti itu. Dan bunyi suara itu berhenti. Alhamdulillah, udah selesai. Terus si Rohman bertanya, Pak, ini gimana Pak, kok bisa kayak gini Pak? Udah man, kamu istirahat. Ibunya juga menimpali, ya Pak, kalau gini terus gimana ya Pak, kita nggak tenang Pak, baru kali ini kejadian seperti ini. Udah Bu, tenang, udah ibu istirahat, udah nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya istirahatlah, tidur. Dan kepaginya setelah ibunya masak dan Rohman juga mau berangkat sekolah, menyiapkan segala sesuatunya. Sebelum berangkat sekolah sarapan lah, bapaknya juga seperti biasa, habis sarapan dibuatkan kopi, ngopi sama gorengan lah, sambil bapaknya nembang lagu Jawa lah. Pas setelah itu ibunya menghampiri setelah Rohman berangkat sekolah. Pak, aku mau ngomong sama Bapak. Iya Bu, ada apa Bu? Itu kenapa Pak, kok bisa seperti ini? Biasanya nggak seperti ini loh Pak. Emang Bapak ada masalah sama siapa? Enggak Bu, Bapak nggak ada masalah sama siapa. Loh kok bisa seperti ini? Gini loh Bu, ini Bapak mau cerita sama Ibu. Ini yang waktu itu Bapak obati anak perempuan itu kesurupan. Iya itu Pak, saya tahu. Terus kenapa Pak? Itu diguna-guna sama Pak Kepala Desa. Maksudnya gimana Pak? Ya mungkin Pak Kepala Desa itu suka sama perempuan itu, tapi dia menolak karena Pak Kepala Desa udah punya istri. Loh kok aneh ya Pak? Pak Kepala Desa kan udah tua Pak, ngapain juga, anaknya udah besar, udah pada lulus sekolah, kok seneng sama daun muda gitu. Ya namanya juga orang Bu, pasti ada kilapnya, apalagi dia punya jabatan. Iya sih Pak, tapi Bapak hati-hati loh Pak. Pak Kepala Desa itu banyak duit, dia bisa nyuruh orang untuk menyakiti Bapak. Iya Bu, saya tahu itu. Yaudah Pak, Bapak ke rumahnya Kepala Desa minta maaf aja. Ya itu sudah saya pikirkan Bu. Nanti besok pagi Bapak akan ke rumah Pak Kepala Desa, mau menghadap, biar mau tanyakan ada masalah apa sama saya. Tapi ini bukan untuk masalah Pak Mustafa buat mau mau ngajak berkelahi, enggak. Maksudnya gini, mau bertanyalah ke Kepala Desa, mau kenapa kok saya diserang, mungkin seperti itu, saya diserang seperti itu Bu. Ya udah Pak, tapi Bapak jangan sendirian ya Pak. Iya Bapak nggak sendirian, Bapak ajak si Jali itu. Oh Mas Jali ya, biar ada Bapak ada temannya. Ya udah Pak, hati-hati ya Pak. Bismillah Bapak. Iya Bu. Akhirnya keesokan harinya Pak Mustafa itu berangkat lah sama Om Jali berangkat ke rumah Pak Kepala Desa.
tak gimana di sana Pak Kepala Desa itu sudah tahulah kedatangan Pak Mustofa ini mau ke rumahnya. Udah disambut lah di depan rumah. Assalamualaikum Pak Kades. Oh, kamu Mus, mau apa kemari kamu? Ini loh Pak Kades, saya mau silaturahmi ke Pak Kades, mau berbincang-bincang, ada perlu. Oh gitu, ya udah silakan masuk. Akhirnya masuklah Pak Mustofa dengan Om Jali itu. Setelah di dalam di ruang tamu, mereka bicaralah, ngobrol-ngobrol. Dan setelah itu Pak Mustofa berjabat tangan sama Pak Kades. Berjabat tangan itu lama sekali Pak Mustofa berjabat tangan. Tapi Pak Mustofa itu tahu Pak Kades ini mau memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya Pak Mustofa ini. Tapi Pak Mustofa ini biarin aja, nanti paling di rumah tak saya keluarin lagi. Pak Mustofa berpikiran seperti itu. Akhirnya selesai itu Pak Mustofa pulang. Pak, terima kasih Pak Kades atas wejangannya, saya pulang dulu. Ya Mus, sama-sama. Akhirnya Pak Mustofa pulang. Sebelum sampai rumah, berapa puluh meter lah sebelum sampai rumah, Pak Mustofa itu langsung muntah-muntah, buah sampai muntah-muntah buah itu, sampai muntah darah terus muntah itu. Akhirnya dibopol lah sama Om Jali itu. Om Jali temannya Pak Mustofa itu. Mas kamu kenapa mas kamu kenapa? Cepat bawa aku pulang.